Hai guys, aku sedang on the way menuju studio Trois Musketeers, YouTuber Indonesia yang sangat terkenal. Mereka adalah Eko Kuntadi, Denny Siregar, dan Ade Armando. Aku suka banget dengan dengan mereka karena mereka ini obrolannya itu selalu yang lagi akurat, hangat, and then mendidik. Mereka ini youtuber yang berani mentelanjangi ketidakadilan dan intolerance di Indonesia. So nantikan bincang-bincang aku dengan Le Trois Musketeers, and then jangan lupa untuk kalian yang baru gabung, like and subscribe. And kita seruput di sana ya. Bye. Hai guys, jumpa kembali di channelku Novi di Perancis. Kali ini aku ditemani Mas Eko, YouTuber yang sangat terkenal di Indonesia. Mas Eko ini 3 serangka ya Mas Eko ya. Mas Eko kan biasa sama Bang Denny, and then Ade Armando juga ya. Itu di Cokro TV. Di Cokro TV ada saya, Denny, Ade Armando. Tapi ada banyak lah yang lainnya. Tapi yang berapa kali dikenal publik ya saya, Bang Ade Armando sama Denny Siregar. Cokro TV dengan studio 2045 ini udah berdiri berapa lama nih Mas? Kalau Cokro tuh udah hampir 2 tahun ya. Saya sama Denny dan teman-teman bikin Cokro, terus kemudian sekarang sudah jalan. Terus saya menginisiasi lagi ya bikin 2045 TV nih ya sama beberapa teman-teman yang lain bareng-bareng biar opininya nyebar terus. Kan kita kan penting untuk menginformasikan kepada publik agar apa yang kita pikirkan bisa tersampaikan ke banyak orang gitu. Terus aku mulai dari yang paling dasar nih ya. Mas Eko nih background pendidikannya apa nih Mas? Saya kuliah di FEUI, Fakultas Ekonomi UI. Orang ekonomi juga ya sama seperti Bang Denny. Iya kebetulan ini kejeblos di sini. Kejeblos oleh keadaan. Terus itu kan your background. Terus pekerjaannya gimana nih? Pekerjaan sehari-harimu apa nih Mas? Dulu pernah jadi wartawan di beberapa media. Kemudian saya usaha kecil-kecilan bikin workshop akrilik. Kemudian terus ya akhirnya nulis-nulis di media sosial, nulis-nulis di Facebook dan lain-lain. Tulisannya beberapa kali viral dan akhirnya saya sama Denny berinisiasi. Ini kan trennya bukan cuma teks ya, trennya sudah audio visual. Jadi kita bikin konten YouTube. Nah, kayak gitu. Oke. Itu udah berapa lama sih Mas kalau boleh tahu bikin konten YouTube itu? Kalau konten YouTube ya ketika kita bangun Cokro TV 2 tahun lalu ya. Berarti pada saat kalian bangun, aku udah mulai langsung ngikutin dong ya. Itu kan pas saat lockdown ya. Ya, mulai awal-awal dari lockdown. Sebetulnya lebih sih ya, sebelum lockdown kita sudah mulai dan nggak lama mulai terjadi lockdown. Oke, berarti aku nggak terlalu ketinggalan kereta karena aku mulai ngedengerin saat lockdown, saat aku menganggur di rumah. Iya, karena kita juga nganggur. Walah, iya ya, karena kayaknya ini ya, apa tuh namanya ada baiknya, manfaatnya pada saat semua orang itu di lockdown, semua orang itu dikurung di rumah, kita jadi berubah. Jadi ke dunia YouTube, share melalui ini kan bagus juga ya. Iya, waktu itu kan sebelum lockdown sebelum pandemi kita udah buat sih ya. Udah ada Cokro TV sudah ada, tapi kemudian pandemi ini membuat kita jauh lebih kreatif kan. Yuk kita harus bikin yang jauh lebih kreatif karena sebetulnya publik membutuhkan info-info alternatif. Setidaknya ada media mainstream, ada televisi dan lain-lain, tapi kadang-kadang publik membutuhkan info-info alternatif. Nah, itulah coba kita berikan info alternatif sambil bercanda, sambil ketawa-ketawa. Nah, itulah konten-konten kita di YouTube ya. Nice ya. Jadi nggak serius mulu gitu ya. Iya, sama sekali nggak serius.
Heeh. Acara-acara saya lebih banyak bercanda. Oh kalau gitu ntar saya dengerin acara-acaramu. Karena saya di Perancis tuh yang serius mulu. Oh, yang stres gitu loh. So teman-teman di Perancis kalian harus dengerin Mas Eko kalau kalian mau ketawa-ketawa. Iya. Ya di sini saya berdua ada teman saya namanya Mas Joe Pry. Itu juga acaranya ngobrol politik tapi penuh humor ya. Itu di 2045 juga di Cokro TV dua-dua di 2045 nama acaranya Prakontro. Di Cokro TV nama acaranya Obrolan Pinggir Jurang. Pinggir jurang. Iya, saya. Obrolan pinggir jurang pasti serem. Agak nyerempet-nyerempet. Karena agak nyerempet-nyerempet kita kasih nama Obrolan Pinggir Jurang. Terus saya juga punya acara di Cokro TV itu berita namanya Channel 17. Channel 17 itu berita isinya sarkas lah, bercanda, sarkas tapi membahas realita dengan gaya pandang yang sarkas ya gitu lah. Sarkas itu opo sih Mas? Sarkas itu kayak apa ya? Cynical gitu ya. Sinis. Sarkas itu kayak Sinis aku ngerti sinis. kayak gitu deh. Kita ngeliat Oh gitu. sambil sambil banyak idiom-idiom yang apa ya, yang mungkin saja itu nggak akan masuk di berita-berita yang mainstream gitu loh. Sebutnya apa tadi? Sarkas. Oke, tuh kita belajar satu kata yang pasti kalian juga di Prancis nggak pernah dengar sarkas. Nah, istilah itu sarkasme, Sarkasme. Iya, kita ngeledekin tapi kita memuji tapi sebetulnya kita ngeledek ya gitu deh. So ntar aku liatin tentang apa namanya siaran ini. Terus Mas aku mau tanya ini Mas ya, apa yang membuat dirimu mau mengupas masalah politik dan intoleransi, ketidakadilan di Indonesia yang saat ini terjadi ya Mas ya? Ya sebetulnya ini kebutuhan kita semua kan ya. Intoleransi itu ancaman besar bagi Indonesia. Indonesia ini negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Benar. Indonesia harus jadi contoh bagaimana masyarakat dengan agama muslim terbesar di dunia itu bisa hidup damai, bisa kompatibel dengan demokrasi, bisa kompatibel dengan kemajuan. Kita lihat banyak negara-negara di Timur Tengah yang penduduknya muslim konflik dan lain-lain. Kita bayangin kalau Indonesia juga ikut-ikutan konflik, seluruh dunia kehilangan kepercayaan pada sistem sosial Islam. Gitu loh, itu yang paling mengerikan sebetulnya. Jadi sebetulnya karena kecintaan kita pada agama, pada bangsa, kita terus-menerus melawan intoleran. Kalaupun kita kemudian stigma anti Islam, anti apa, karena kita nggak suka dengan Islam politik. Agama ya agama, agama yang disangkut pautkan dengan politik sejarahnya dari dulu lebih banyak mudorotnya apa ya, lebih banyak kerusakannya ketimbang kebaikannya. Gitu. Jadi itu yang kita perjuangkan. Jangan sampai lelah berjuang ya Mas ya, tetap terus berjuang. Tadi apa? Dakor apa? Sorry, oh dakor itu artinya setuju. Iya. Belajar bahasa Perancis. Oh boleh. Aku guru yang sangat buruk. Itu kebiasaan kalau aku lagi ngomong sama orang itu kalau orang bule tuh biasa ngomong yes, kalau di Perancis dakor, setuju. Iya. Tapi kalau nggak setuju diem aja. Oh sama ya? No, aku bercanda. No. Orang Indonesia juga kayak gitu kalau. Kadang-kadang iya juga sih. Nah, kalau di Indonesia ini yang menariknya ketika misalnya sekarang ini ya baru-baru ini belakangan ini tiba-tiba orang sangat gandrung beragama, terutama di kelompok-kelompok perkotaan. Benar. Perkotaan gandrung beragama dan kemudian segala sesuatu pingin distempel dengan kategori agama. Akibatnya apa? Akibatnya diskusi agama kita jadi dangkal banget. Tidak substantif ya, tapi dangkal soal-soal yang pakaian, hal-hal yang dangkal, yang kelihatan mata, soal celana cingkrang, soal jenggot, soal jidat hitam. Itu diskusi agama yang sangat dangkal, padahal yang substantifnya seringkali kita lupain. Gimana berbuat baik dengan orang lain, bagaimana membangun kemanusiaan, bagaimana menciptakan keadilan. Itu yang gagal kita
akibatnya ketika agama masuk politik, yang ada juga dangkal itu juga cuma sekedar simbol, cuma sekedar hal-hal yang sifatnya kulit luar, itu yang menurut saya bahaya kalau cuma seperti itu gitu loh, menerjemahkan agama dalam politik. Oleh karena itu harusnya sih dipisahin ya, gitu. Agamamu untukmu, agamaku untukku. Nah, gitu. Jadi agama itu kan kayak celana dalam ya. Jangan ditonjol-tonjolin keluar. Kita nikmati sendiri aja. Di ruang private gitu loh. Nggak Ya, setuju. keluar gitu. Terus Mas, aku kan diaspora ya. Aku udah lama di luar, teman-temanku di sana banyak juga. And then kita juga seneng melihat perkembangan politik di Indonesia. Karena sekarang ini kemajuannya itu terlihat pesat di Indonesia ya. Tapi ya seperti Mas bilang tadi, nggak cuman kemajuan di bidang ekonomi yang pesat, tapi aku melihat ada apa itu namanya ya, perubahan behavior penduduk di sini yang barusan Mas bilang itu juga ya. And then kalau misalnya Mas Eko bisa ngasih pesan dan harapan untuk kita diaspora di sana, kira-kira pesan apa, harapan apa yang Mas Eko mau sampaikan untuk kita diaspora? Yang pertama, kalau dari sisi saya amat yakin semua orang yang pernah lahir di Indonesia dan hidup di Indonesia itu mencintai negeri ini dengan sungguh-sungguh, dengan amat sangat gitu loh. Cintanya dibawa kemana-mana, ada yang dibawa ke Prancis, ada yang dibawa kemana gitu kan, cintanya pada negeri. Buktinya kembali lagi ngelihat lagi keindahan Indonesia. Dan ini satu negeri yang pantas dicintai menurut saya. Suasananya enak, alamnya bagus, kondisi kehidupannya sebetulnya enak juga, nikmat gitu ya sebetulnya. Jadi karena ini pantas dicintai, ini pantas diperjuangkan, maka dimanapun kita berada kita pantas memperjuangkan bangsa ini tetap berdiri kokoh sejajar dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Nah, teman-teman diaspora saya yakin dimanapun teman-teman berada kan pasti membawa rasa cintanya itu ya. Pasti semua negara ada kekurangan. Jangan nggak cuma di Indonesia, seluruh dunia pasti ada kekurangan. Tetapi kita mesti melihat banyak sisi positif di negeri ini yang bisa kita kembangkan. Yang kedua, saya juga ngerasakan banyak diaspora teman-teman itu yang sekolah di luar itu sering keracunan ideologi mempertentangkan agama dengan negara. Itu banyak di banyak tempat teman-teman. Nah, bagi teman-teman diaspora yang memang memahami itu, yang kayak gitu tuh harus dibatasi ruang geraknya. Jangan sampai mereka membawa membawa ideologi itu masuk lagi ke sini dan itu membahayakan kehidupan kita. Konflik-konflik di diaspora seringkali diwarnai dengan itu tuh. Ada sekelompok orang yang membawa ideologinya mempertentangkan agama dan negara. Di Indonesia itu udah selesai. Zaman kemerdekaan lalu ada statement hubul waton minal iman, mencintai tanah air adalah sebagian dari iman. Itu rumusan yang dari kiai-kiai kita, berarti mencintai negara sama dengan mencintai agama. Tapi ada yang berusaha mempertentangkan. Orang-orang teman-teman Katolik mereka meyakini 100% Indonesia 100% Katolik. Itu cara komunitas Katolik mencintai bangsa ini. Begitupun teman-teman Hindu di Bali itu Hindunya berbeda dengan Hindu India. Artinya itu Hindu Indonesia. Dan menarik sekali bahwa sebetulnya di Indonesia itu agama bukan cuma sebagai simbol tapi sebagai semangat batin. Nah, ketika dia didegradasi cuma sebagai simbol politik, itu jadinya berkurang maknanya. Nah, saya mungkin teman-teman pasti ngerti banget konflik-konflik diaspora itu, siapapun yang mempertentangkan ideologi negara dengan agama, itu harus sangat diwaspadai. Iya, aku tahu itu. Ya kayak gitu. Oke. Gitu.
Terus apa lagi ya? Oh ya guys, aku mau tanya tapi nggak boleh kata Mas Eko. Ada satu pertanyaan yang mau aku ajuin tapi nggak boleh, so jadi nggak apa-apa. Ini jadi secret between us. Oh ya, rahasia kita berdua aja ya. Terus oh ya, untuk kalian yang baru gabung di channel aku, jangan lupa subscribe, and kalau kalian suka bisa kasih juga tanda like. And then aku mau ngucapin makasih yang banyak sekali sama Mas Eko udah mau nerima aku yang datang jauh-jauh dari sono. Tadi mau nanya soal keluarga. Jangan dibuka dong Mas. Jangan dibuka. Oke. So see you guys, and makasih sudah nonton videoku, and then jangan lupa ya lihat channelnya Cokro TV and 2045 TV, karena itu akan membantu kita membuka wawasan kita lebih terbuka dan lebih maju lah gitu ya. Oke, makasih and see you soon. Bye.